Ustadz yang lain tidak mau terima. Nah, taksir semua ustadz, ini bos sesat. Jangan. Kita ini Indonesia. Saya juga tidak setuju namanya Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Disuruh orang dulu menyanyi baru ceramah. Sebelum ceramah nyanyi Indonesia Raya. Nah, bukan ke upacara bendera ini, bos. Indonesia tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentong Indonesia Raya, lentong ceramah. Ya, adik-adik yang baru belajar agama, baru mau belajar, silakan belajar di YouTube. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, jangan salahkan pendapatnya orang. Selalu saya contohkan. Coba, kunut. Dari dulu gitu kunut, Pak. Ada yang kunut, ada yang tidak. Yang kasih kita bertengkar, yang kunut, nah kasih salah yang tidak kunut. Yang tidak kunut, nah kasih sesat yang kunut. Bertengkar maka itu. Takbir. Coba lihat takbir, Pak. Takbir saja itu Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu. Dia begini. Allahu Akbar. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu dari depan. Semua cocok. Ada juga kuliah begini saja. Allahu Akbar. Ada juga. Silahkan. Silahkan, yang penting jangan kau kasih salah orang. Ada juga yang kuliah begini. Allah. Silakan, maka kalau ada dalil pigawi. Ada juga yang saya lihat begini. Allah. Saya bilang apa lagi itu satu? Nah bilang satu Tuhan. Ada juga yang begini. Allah. Silakan, yang penting ada dalilnya, ada ulama ajar ki, lakukan. Jangan ki salahkan pendapatnya orang. Meletakkan posisi tangan setelah takbir. Itu caranya beda-beda. Allahu Akbar. Pertama, pusat perut. Dua, Allahu Akbar di atas perut. Tiga, Allahu Akbar di atas dada. Empat, Allahu Akbar di bawah pusat. Bukan di bawah sekali, ya. Jangan lagi porno, ibu. Yang keempat, Allahu Akbar. Yang kelima, begini. Kita ini keras hati, tidak mau terima perbedaan. Yang begini nak kasih salah yang begini. Yang begini nak kasih salah yang begini. Yang begini nak kasih salah yang begini. Bertengkar maka itu. Yang mana paling salah, Ustaz? Kalau bapak pakai lima-limanya. Allah. Tiga, qaswatul qalbi, keras hati. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Apa itu, Ustaz? Hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh, yang mana dilarang? Terlalu. Nah bilang Bung Roma, terlalu. Saya itu dari dulu kupenska sama Merama. Kenapa? Bagus tawa lagunya. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Apa jawabannya? Itulah perintah setan, umpannya ialah segala cara kenikmatan. Lagu begitu ndak apa-apa. Yang lagu jelek, yang lagu-lagu lale. Pulang-pulangku berbadan dua. Ayo, mana yang dilarang agama? Terlalu cinta dunia. Mana yang dimaksud terlalu cinta dunia? Dia tidak sabar mengikuti proses. Mestinya tahun depan pindah pangkat. Dia tidak sabar. Kejar terus pangkat. Akhirnya apa? Cari muka sogok kiri kanan. Cinta dunia. Dia jelek-jelekkan temannya.
Ada satu kepala mau dipilih, ada satu kepala bagian yang mau dipilih, 4 calon berkusiku makusiku. Itu namanya terlalu cinta dunia. Dunia ini sementara, kaya sementara, miskin sementara, sakit sementara, sehat sementara, kaya sementara, camat sementara, staf ahli sementara, wakapolsek sementara, mewakili dandim sementara. Semua sementara, Pak. Jadi jangan terlalu cinta kepada dunia. Mana ciri-ciri cinta dunia? 1, takut dianggap tua. Ini banyak ini. Begitu mulai putih rambutnya, stres. Itu terlalu cinta dunia. Kenapa kalau putih? Langsung nasemer. Mana alisnya nasemer tol? Masuk di matanya, cinta. Terlalu cinta dunia itu. Mana ini masuk lagi cinta dunia? Di antara cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Ayalah salah. Sebentar pi, lagi ada pembeli. Cinta dunia. Apa dilarang kaya? Tidak, silakan. Tapi jangan menghalalkan segala cara untuk kaya. Apa dilarang jadi kapolsek? Tidak, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk jadi kapolsek. Apa dilarang jadi anggota DPR? Tidak, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk jadi anggota DPR. Itu namanya cinta dunia. Masuk ibu-ibu, cinta dunia. Apa cinta dunia itu, Ustaz? Pelit, seke, kikir galap paku jambatan. Pelit. Sudah mau sedekah, masih lewat celengan, pura-pura tidak lihat. Begitu lewat baru lihat, lewat ya. Orang terlalu cinta dunia, Pak. Kumpul-kumpul, Pak. Saya kasih cerita. Ada orang kaya sekali, kaya betul. Lalu dia bikin karena sudah dekat sakaratil maut, tua-tua nih, ya seperti bapak-bapak ini yang muka-muka sakaratil maut depanku. Ini bapak yang sudah pensiun, putih-putih rambut, muka sakaratil maut begitu, Pak. Dia bikin sayembara. Dia panggil anaknya, "Nak, kalau kau mau temani ke 40 hari setelah saya mati, dikubur, dibikinkan ke ruangan di samping kubur, saya kasih kau 50% kekayaanku." Nah bilang anaknya, "Deh, tidak mau ya. Apa, masuk di kubur, buka waktunya." Sedihlah dia. Dia panggil istrinya, "Bu, kalau kau mau temani kau di kubur, ambil hartaku 50%. 40 hari saja saya minta." Apa nak bilang istrinya? "Anakmu saja tidak mau, apalagi saya." Nah panggil saudaranya, "Dek, kau temani saya di kubur 40 hari, ambil hartaku 50%. Apa dia bilang? "Anakmu saja tidak mau, istrimu lagi tidak mau, apalagi saya tidak mau ya." Kecewalah ini orang kaya. Akhirnya dia bikin pengumuman, "Barang siapa yang mau menemani saya 40 hari di alam kubur, saya kasih hartaku 50%. Maka pengumuman ini sampai di telinganya orang miskin. Apa kerjanya? Adalah pengambil kayu di hutan. Peluang. Maka dia datang mendaftar. "Pak, saya siap menemani Bapak 40 hari. Oke, yang penting harta Bapak 50% untuk saya." Iya, oke, bikin perjanjian. Sudah, meninggal betul ini Bapak. Maka diantar ke kubur. Masuklah ini orang juga di kubur. Di sampingnya jenazah. Sama-sama dalam kubur, tapi ada ruang tertinggal. Ada ruang untuk duduk-duduk ini orang miskin. Begitu datang malaikat penjaga kubur, kenapa ada ini orang duduk-duduk di sini? Nggak jadi ditanya ini orang mati, Pak. Ini dulu yang orang miskin ditanya. Nah bilang, "Kenapa kau ada di sini?" Nah bilang, "Ada perjanjianku sama ini orang kaya. Kalau saya temani 40 hari, saya dikasih hartanya. Memang kau miskin?" Dia bilang, "Miskin sekali saya. Saya lah orang paling miskin di kampungku. Masa?" Dia bilang, "Ini di kampak hartaku. Ini di saja kampak, kemana-mana saya bawa." Mulai ditanya kampaknya. "Dari mana kau dapat itu kampak?" "Wah, dijelaskan, Pak. 1 hari dijelaskan, Pak. Sampai sore." Dia bilang malaikat, "Besok dilanjutkan." Besok datang lagi, Pak. Ternyata diperoleh cara halal.
Ditanya lagi, kau gunakan untuk apa ini kampak? Apa kau gunakan pakai? Dia jelaskan lagi Pak, 1 hari dijelaskan. Dia bilang besok dilanjutkan. Datang hari ketiga, siapa yang beli itu kayumu? Dijelaskan lagi, ternyata bagusnya juga. Dia bilang besok dilanjutkan pertanyaan. Pulang, bolak-balik, hari ke-40. Lompat ini. Begitu dia lihat hari ke-40 nih Pak. Datang lagi mau bertanya. Langsung lompat naik. Orang yang semua di atas tepuk tangan. Iya tahu dapat yang 40-50% harta. Dikasih apa Nabi bilang, buang kampaknya. Nabi bilang ambil aku ini kampak. Ini saja kampak 40 hari kan ditanya. Maka bapak-bapak, hati-hati Pak. Yang punya mobil banyak pertanyaanmu nanti. Hati-hati go. Kalau kita miskin, apa mau tanyakan ki? Apa mau tanyakan ki kalau orang miskin? Rumah kontrak, mobil PT, motor ojek. Apa pi? Sepeda tidak ada. Miskin mudik, iya. Tapi kau sembahyang apa? Tuhan, sembahyang saya 5 waktu, lengkap. Sunnah-sunnah tengah malam kadang-kala. Senin Kamis juga kadang-kala saya lapar maka saya puasa. Oh, kau masuk kau miskin. Orang miskin masuk ke surga. Masuk miskin Pak. Tiba-tiba hari berikutnya datang. Dia bilang, wih, ini yang tadi orang miskin kah? Nah lihat tetanggana, ini yang banyak mobil ini. Masih sama kok. Dia intip-intip Pak. Mau dia tahu apa-apa pertanyaannya. Mulai ditanya, itu mobilmu dari mana kau dapat? Kalau dilihat gaji dan honor pun tidak bisa kau beli mobil. Anu apa? Wah, tidak jelas, ditempelin. Wah, tak lempar, ditarik lagi. Belum selesai. Itu istrimu tiap bulan ke Makassar mas salon. Dari mana itu? Ditunjuk lagi matanya. Pak, keluar matanya 2. Lari ditarik lagi. Itu anakmu pakai kawat besi, gigina. Mau apa dari mana? Pak, masuk tanji sorga Pak, kasambayan ji, masuk sorga tapi baba belur wi. Merah semua mi mukanya. Ketemu tetangganya yang miskin. Oh pu, kenapa muka tampu? Jangan banyak bertanya di situ. Kenapa baru muncul? Saya ini sudah 3 tahun di sorga. Dia bilang terlambat Kak. Kenapa bisa Pu? Kenapa kita bisa terlambat? Kukira rampak mobil itu hari. Dia bilang iyo itu banyak sekali pertanyaannya. Hati-hati Pak. Ya, kira enak jadi orang kaya. Banyak pertanyaan Pak. Ya. Nah, yang ke-5 yang akan menghancurkan amal ibadah kita adalah tulul amal. Apa itu Ustaz? Panjang angan-angan alias malas. Mau masuk surga tidak mau sholat. Mau masuk surga tapi maksiat. Itu namanya panjang angan-angan. Ya, saudara-saudara sekalian, silakan kita jalan. Silakan pergi dakwah, tapi jangan lupa cari nafkah untuk anak istri. Tidak betul itu kalau orang bilang Nabi miskin. Tidak, Nabi kaya. Nabi banyak duitnya. Cuma bedanya Nabi kalau ada duitnya tidak disimpan di rumah, langsung dibagi. Nabi itu Pak, pengusaha sukses waktu muda. Melamar Khadijah itu berapa dia sumbangkan uang maharnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa onta dia sumbangkan? 300 ekor onta. Kali 25 juta. Berapa itu Pak? Coba. Jadi kita tidak dibenarkan menjadi orang miskin, orang malas. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas. Yang ke-6, yang akan menghancurkan amal ibadah kita adalah zalim. Wa zalimu la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Artinya apa? Dia sholat, dia juga maksiat. Dia puasa Senin Kamis, tapi dia juga korupsi. Dia sholat tahajud, tapi dia juga pendengki. Dia ini, tapi dia juga makan riba. Maka itulah akan menghancurkan amal ibadah dan kebaikan-kebaikan kita. Yaitu perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Zalim kepada Allah,
perintah Allah kita lakukan, tapi nikmatnya Allah kita makan. Zalim kepada sesama manusia, hak-haknya tetangga kita ambil, kewajiban kita kepada tetangga kita tidak amalkan. Itu namanya zalim kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Mana artinya zalim kepada diri sendiri? Dia sudah tahu ngantuk tapi nak paksa dirinya begadang. Sepak bola, ngantuk di matanya, tak kasih balsem. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada Bapak Kapolres. Saya senang sekali Bapak mengundang saya. Saya yakin Bapak insya Allah mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah dalam menjalankan tugas. Titipan pesan kita khusus, Pilcaleg, Pilpres, Pilkades sebentar lagi akan dilaksanakan. Ajak tasi salah-salah, jangan bertengkar Pak. Biar hitam jidat tak solat, tapi semua tetangga kita musuh. Maka Nabi menjelaskan, atadruna manil muflis, tahu tidak kamu orang yang bangkrut di akhirat kelak?